Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nusalli wa nusallim ala rasul karim ba'du. Kemarin kita bahas tentang bahwa seseorang itu jangan mengharapkan pahala daripada amalnya. Karena amal yang dia kerjakan itu sebenarnya adalah bukan amal dia, tapi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bisa mengamalkan sesuatu. Hidayah tersebut Allah berikan kepada orang yang dikehendaki. Tidak semua orang bisa mendapatkan hidayah. Sebagaimana paman Nabi pun tidak bisa mendapat hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Allah itu memberi hidayah mayasa pada orang kehendakinya. Maka ketika kita ini mendapat hidayah iman, dilahirkan dari orang tua yang beriman, orang tua Islam, maka itu adalah hidayah yang tertinggi, subhanallah. Bagaimana kita setelah mendapat hidayah iman ini adalah kuncinya surga. La ilaha illallah miftahul jannah. Seorang sudah yang mengucapkan la ilaha pasti masuk surga. Cuma karena mungkin dia banyak dosa, dia banyak meninggalkan perintah Allah di dunia, maka dia harus mendekam diri dulu di neraka, itu persoalan lain. Maka pentingnya lagi hidayah yang lain setelah hidayah iman, yaitu hidayah amal. Hidayah amal ini bisa didapatkan ketika seorang ini memang berpikir, bersusah payah mencintai agama. Walazina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Barang siapa bermujahadah, susah payah belajar agama, kemudian susah payah untuk mengamalkan agama, dan yakin bahwa agama ini yang bisa menyelamatkan dia di dunia akhirat, dan disertai dengan amalnya, lanahdiyanahum subulana. Maka ini ilmu nahu sorobnya ini, lananya itu taukid, nunnya itu taukid. Dia enggak mat ya, pendek dia. Lanahdiyanahum subulana. Maka akan kami beri hidayah jalan-jalan kami, sehingga terbuka semua amal-amal itu yang harus kita kerjakan itu dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya hidayah amal. Hidayah amal ini kita lanjutkan juga di dalam hikmah ke-55 kitab Al-Hikam karangan Ibnu Athaillah As-Sakandari ini, yaitu kata-kata beliau juga al-anwaru matayal qulubi wal asrar. Cahaya hidayah itu adalah matayal qulub, kendaraan hati, wal asrar, dan asrar. Asrar itu dari bentuk jamak dari sir, ifratnya sir, yang berarti hati yang terdalam. Itu yang disebut dengan hidayah itu, asrar, hidayah. Ketika seorang sudah mendapat hidayah Allah SWT, maka sudah masuk ke dalam lubuk hatinya ini, maka disebut dengan hakul yakin. Kalau ainul yakin ini ketika dia melihat sesuatu baru dia yakin. Tapi kalau hakul yakin, dia yakin dari diri dia bahwa itu sesuatu yang amal yang bisa menyelamatkan dia di dunia akhirat, dan dia takut meninggalkan amal tersebut, dia takut meninggalkan sholat, dia takut meninggalkan puasa, karena dia yakin bahwasanya Allah akan murka kepada dia. Dia tidak membutuhkan pahala, dia membutuhkan supaya Allah tidak murka aja sama dia. Sebenarnya kemarin saya katakan, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika dia wafat, dia berkata, saya tidak membutuhkan surganya Allah SWT, yang saya butuhkan adalah ampunan Allah SWT. Maka ketika orang sudah memiliki asrar, hati yang terdalam, iman yang terdalam, maka dia ada kemampuan untuk mengamalkan agama. Maka agama ini harus susah payah untuk diamalkan. Malas-malas kita, berleha-leha kita, ngantuk kita, sibuk dengan urusan, maka kita tinggalkan semuanya, kita amalkan agama. Ketika azan dikumandangkan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, diajak oleh Allah SWT, mari kita sholat, mari kita menuju kemenangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tiada Rabb selain Allah, maka semua makhluk kecil, maka kita tinggalkan itu semua. Itu yang disebut mujahadah. Apabila kita bersusah payah untuk menyenangi Allah, meninggalkan kerja-kerja kita untuk dekat sama Allah, untuk mengamalkan perintah Allah, maka Allah sayang kepada kita dan Allah akan beri rahmat kita. Maka rahmat inilah yang disebut dengan kunci surga itu. Kuncinya surga itu rahmat Allah. Karena kata Nabi, aku ini
masuk surga dengan rahmat Allah, bukan dengan amal. Maka kata Aisyah, engkau juga ya Rasulullah, masuk surga dengan rahmat Allah. Ya Aisyah, semua orang ini masuk surga dengan rahmat Allah, bukan dengan amalnya. Kenapa? Karena seorang bisa mengamalkan agama karena mendapat kasih sayang Allah SWT. Maka kita dunia ini kita ngalam-ngalam supaya kita mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di hikmah ke-56, An-nuru jundul qalbi. Cahaya itu adalah tentaranya hati. Kama anna zulmatan jundun nafsi. Sebagaimana sedangkan kegelapan az-zulmatu jundun nafsi. Kegelapan itu adalah kendaraannya nafsu. Fa iza aradallah, apabila Allah menghendaki, ayang surah abadahu, ingin menolong hambanya, amadahu bi junudil anwar, maka dia akan memberinya nur hidayah. Kalau Allah cinta pada seorang, karena orang ini suka ngalung pada Allah, susah payah dia untuk mengikuti perintah Allah, untuk tidak meninggalkan perintah Allah, dia susah payah, walaupun dia sibuk, walaupun dia sulit, walaupun dia miskin, dia tetap tidak mau meninggalkan perintah Allah, dia takut sama Allah, maka Allah sayang pada dia, Allah rahim pada dia ngalung pada Allah, Allah menjadi cinta kepada dia, maka kata dia, Allah Subhanahu wa taala akan amadan bijunudil anwar, Allah akan memberikan kepada dia tentara hati, yaitu hidayah. Wa qata'a anhu madada zulmi wal aghyar. Yang dengan begitu, dengan hatinya itulah akan mencegahnya dari tipuan-tipuan dunia, kegelapan dunia dan nafsu-nafsu dunia. Kayak itu disebut lanah dia nafsu balana. Allah akan memberikan petunjuk hidayah, jalan-jalannya Allah. Namanya jalan-jalan itu adalah ifrad jamak. Sebulan itu ifrad jamak. Semua jalan Allah yang menuntun dia ke dalam surga, maka Allah akan bukakan kepada dia. Sehingga dia ini lebih cinta kepada Allah, melebihi cintanya daripada seluruh makhluk. Dia lebih cinta pada Rasulullah, lebih cinta daripada seluruh makhluk. Dia cinta agama, lebih cinta daripada segala harta dunia. Sehingga orang mengatakan dia itu orang gila. Tapi itulah yang disebut dengan waliullah. Orang yang meletakkan waliullah adalah kekasihnya Allah, maksudnya. Itu ada orang yang menjadikan Allah itu satu-satunya yang tidak terkalahkan dalam hatinya. Karena Allah memiliki kecintaan pada makhluk yang namanya Nabi, maka dia pun cinta kepada Nabi. Dan Nabi ini membawa agama sebagai tentaranya Allah di dunia, maka dia pun cinta pada agama. Itu yang disebut waliullah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Yaghfir lakum dzunubakum ghafurur rahim. Apabila kamu ini cinta kepada Allah, tuhibbuna fattabi'uni, ikuti Rasulullah. Maka seorang wali itu tidak mungkin meninggalkan sunnah Nabi. Fattabi'uni yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kamu. Orang yang dicintai Allah itu adalah para waliullah yang mendapat hidayah Allah SWT, yang selalu mencintai Allah, Rasul, dan agama di atas segalanya. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.